Ada suara netizen yang menuliskan komentar di dalam channel ini dan mengatakan bahwa mustahil bahwa ada gerakan kampus yang secara berurutan berlangsung tidak kurang lebih dari 24 jam yang mengkritik ya Jokowi kalau bukan by design atau skenario. Kemudian muncul rektor yang menyampaikan bahwa mereka diminta untuk menyampaikan ya testimoni terkait dengan kinerja Jokowi oleh polisi. Kita akan bahas ini, bukan partai politik. Teman-teman, kita kembali masuk dalam gelanggang ya, opini publik untuk membahas terkait dengan benarkah pihak kepolisian melakukan intimidasi atau semacam permintaan yang by pesanan oleh Jokowi sendiri atau pihak-pihak istana. Sebelumnya kita akan bahas satu buku terkait dengan The 12 Weeks Year, ya. Seni bekerja cerdas menyelesaikan target 12 bulan dalam 12 minggu, ya. Brian Moran, ya. Nah, ini satu buku yang termasuk dalam kategori bestseller New York Times, ya. Ini bisa teman-teman dapatkan di Gramedia, ya. Ini. Nah, dalam buku ini, teman-teman, ada satu ungkapan yang menarik, ya. Kami mendesak Anda untuk berusaha mencapai keunggulan, bukan kesempurnaan. Sekali lagi, kami mendesak Anda untuk berusaha mencapai keunggulan, bukan kesempurnaan. Ya, ungkapan ini mau menyatakan seperti ini, bahwa ketika kita masuk dalam dunia kerja, kita memang perlu mendorong diri kita, menyemangati diri kita untuk achieve the maximal level, ya, artinya mencapai level maksimal dari apa yang kita miliki. Ya. Bukan bicara tentang bahwa everything must perfect, semuanya harus sempurna. Nah, dalam konteks ini kita melihat kinerja Jokowi. Ya, kita tidak bicara tentang persoalan bahwa kinerja Jokowi itu adalah sesuatu yang sempurna. Ya, tetapi kita harus melihat, ya, mencoba untuk secara objektif untuk melihat narasi-narasi kerja yang dilakukan oleh Jokowi dan timnya, ya, kabinet, kementeriannya dan seterusnya, yang memang tidak boleh kita tutup mata, ya, tidak boleh kemudian kita abai, bahkan dengan sign quote sembrono mengatakan bahwa presiden kita tidak bisa bekerja, yang disampaikan oleh Ahok dan kemudian disambut dengan yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang evaluasi kinerja dalam disiplin ilmu kebijakan, hal ini adalah sah-sah saja untuk meminta, ya, pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang kita pandang, ya, memiliki kompetensi untuk memberikan suatu penilaian. Nah, bicara tentang yang namanya testimoni atau dalam dunia literasi disebut sebagai endorse, itu adalah satu permintaan, ya, dari seseorang. Misalkan kita bicara tentang dunia perbukuan. Sebagai seorang penulis, misalkan saya meminta kepada tokoh-tokoh tertentu yang saya pandang sebagai pihak atau orang yang memang memiliki, ya, kompetensi dalam memberikan penilaian buku dan mendorong menyampaikan kepada publik sisi terbaik dari buku itu, ya. Nah, misalkan dalam satu buku saya yang saya luncurkan di Hong Kong, saya menulis buku tentang katak jadi astronot. Di belakang ini saya minta endorse, ya, teman-teman. Ada endorse di sini, ya, dari misalkan Kang Arul yang adalah penulis waktu itu 217 buku. Saya minta endorse kepada Bambang Trim, praktisi perbukuan Indonesia. Nah, saya minta, ya, endorse dari Mas Dwi Suikno, ya, sebagai penulis muda yang menurut saya progresif, ya, dan berenergi. Termasuk juga di situ dalam buku-buku yang lain saya meminta misalkan Edi Zakius, ya, sebagai pemberi endorse. Nah, saya ingat betul mereka-mereka ini awalnya adalah bukan orang-orang yang saya kenal. Bahkan mereka pun tidak mengenal saya. Tetapi kemudian endorse itu diberikan, dan dari narasi endorse itu saya melihat bahwa mereka objektif untuk melihat itu.
Melihat misalkan Mas Edi menyampaikan ya endorse-nya terhadap salah satu buku saya, ukuran kaki kebesaran Anda, ya di situ menulis seajaib jin menulis, nanti next time saya akan tunjukkan. Di situ beliau mengatakan ya, sisi positif dari buku itu. Tetapi kemudian di bagian belakang setelah itu beliau mengatakan beberapa catatan-catatan yang perlu diperbaiki ya. Nah, inilah ya kemurnian dari seorang pemberi endorse, bahwa dia tetap bisa melakukan tugasnya dalam memberikan endorse ya, menyampaikan sisi yang terbaik dari kualitas buku itu. Ya, sebagai seorang yang meminta endorse, tentu kita mengharapkan buku kita itu diapresiasi, buku kita itu ditunjukkan sisi terbaiknya, dan tentu kita bisa menerima ketika ada hal-hal yang masih belum dipandang merupakan level puncak dari sebuah kualitas yang bisa kita hasilkan, sehingga membutuhkan perbaikan demi perbaikan. Itulah yang dikatakan oleh buku tadi, ya, buku ini, bahwa kami mendesak Anda untuk berusaha mencapai keunggulan, bukan kesempurnaan. Kembali persoalan pada rektor yang merasa, ya saya tidak tahu mengapa harus bicara ke hadapan publik tentang persoalan ini. Tidak ada, ya, kalaupun ya ketika sudah diklarifikasi oleh pihak kepolisian bahwa mereka tidak meminta untuk melakukan pujian, apresiasi pujian terhadap kinerja Jokowi dalam rangka membungkam masyarakat kampus atau rektor, itu hal yang biasa. Banyak kok rektor-rektor, banyak kok guru besar yang memberikan testimoni, endorse dalam berbagai macam kepentingan. Ya, dan saya mau mengatakan bahwa memberi endorse pada sebuah kinerja itu bukan sesuatu yang salah. Ya, apa yang salah ketika misalkan ya, karena polisi sudah mengatakan bahwa kita tidak minta itu, tidak ada perintah langsung dari Pak Jokowi, ya, dari pihak kepolisian. Yang mereka minta adalah bagaimana memberikan endorse terkait dengan bagaimana jalannya harapan-harapan masyarakat agar pemilu ini berjalan dengan baik dan katakanlah lancar. Saya kira dengan pendekatan yang disebut dengan cooling system, ya, artinya orang boleh meredakan tensi-tensi politik itu yang marak di dunia kampus, yang bisa saja menjadi bola liar. Ya, saya kira di situ tidak ada masalah, bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga kalau misalkan betul ada permintaan endorse, ya ditanggapi biasa saja, karena pemberian endorse itu bisa Anda setolak, bisa Anda terima. Ya, misalkan saya sebagai seorang civitas akademika, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia media sosial dan juga sebagai seorang penulis, ya, ada caleg-caleg yang meminta saya memberikan endorse terkait dengan siapa mereka, kinerja mereka, meminta saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Ya, kemudian saya sampaikan saja bahwa kalau saya sampaikan dalam bahasa Inggris, khawatir bahasa Inggris saya kemudian patah-patah dan itu akan mencederai performa atau kesan publik terkait dengan beliau. Dan juga kepada yang lain. Nah, teman-teman, ini di sini saya katakan bahwa endorse itu sebenarnya hal yang positif. Pihak kampus saya kira tidak perlu harus bereaksi secara negatif, ya. Mungkin ada mengatakan diintimidasi lah, disuruh mengatakan tentang pujian terhadap Jokowi. Saya kira pihak kampus adalah salah satu pihak yang juga berkompeten atau bisa disertakan dalam rangka memberikan evaluasi kinerja terhadap pemerintah. Bahkan siapapun, ya, masyarakat kita, rakyat kita, itu setiap waktu memberikan endorse dan endorse. Ya, beda kalau mereka sedang berhadap-hadapan dalam kepentingan politik. Ya, endorse tentang menyampaikan sisi positif kinerja Jokowi sebagai pemerintah, ya bisa saja dianggap sebagai sebuah situasi yang kurang baik bagi mereka, karena harus membuka kenyataan-kenyataan, ya, bahwa kinerja Jokowi itu menunjukkan prestasi kerja beliau, ya. Beda ketika Ahok mengatakan bahwa Jokowi itu tidak bisa bekerja. Ini karena ada kepentingan politik. Saya kira mesti fair gitu loh. Ya, saya tidak sedang membela siapapun. Saya hanya mengatakan bahwa dari perspektif keilmuan, pengalaman tentang hal memberi endorse dan diberi endorse. Karena saya merasa sebagai pihak yang pernah mengalami meminta endorse, ya, memberi endorse. Bahkan ada orang yang meminta saya endorse sebuah buku, ya, yang terkait dengan dunia novel.
ya saya berikan, sekalipun saya tidak mengenal orang itu. Kepentingan apa, tapi saya lihat bahwa memberi endorse itu adalah menyampaikan sisi baik. Saya kira etika yang berlaku di dalam ruang publik itu, dalam masyarakat itu adalah, ya ingat ketika bicara tentang restoran, ya kalau engkau ada yang tidak baik, tidak enak makanan ini, tolong beritahu kepada kami. Tapi kalau enak, beritahu kepada banyak orang. Kan kita bisa belajar dari situ. Kalau ada sisi baik dari Jokowi, sampaikan kepada publik. Ya, tapi kalau tidak ada, jangan disampaikan kepada publik. Sampaikan kepada presiden, sampaikan kepada pembantu-pembantunya tentang hal itu. Jadi di sini saya mengatakan masyarakat kampus saya kira harusnya tidak usah membesarkan hal-hal tersebut. Berikan saja endorse kalau Anda mau memberikan. Kalau tidak ya diam saja. Ya, saya kira begitu. Dan pekerjaan kita sebagai seorang tenaga pengajar ya bisa melakukan pemberian endorse itu sejauh kita memang memegang prinsip objektivitas, ya, bukan partai politik.